Salam sejahtera, shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berbahagia dan bersyukur kita ada di minggu sengsara yang keempat ini. Dan oleh sebab itu, maka di minggu sengsara yang keempat dalam penghayatan kematian, penderitaannya, maka saudara-saudara yang kekasih, kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab, dari Injil Matius pasal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13, maka saudara-saudara mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami mengucap syukur karena kami boleh menikmati karya selamat-Mu dalam penderitaan yang Engkau berikan kepada kami demi keselamatan. Maka kami boleh ada dalam satu penghayatan penderitaan-Mu saat ini. Ya Allah Bapa di surga, oleh sebab itu kami memohon Engkau berkenan berfirman bagi kami, supaya firman-Mu akan menerangi langkah hidup kami dalam setiap perkara hidup yang kami alami. Kami hanya bersama-sama dengan Engkau Tuhan kami. Dalam hikmat-Mu kami memaknai firman-Mu, perkataan-Mu, sehingga dalam hikmat yang Tuhan anugerahkan, maka kami pun menjadi pelaku firman yang Engkau inginkan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita hendak membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita seperti yang disebutkan tadi dari Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Perikop ini saudara-saudara yaitu pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus, serta Yesus diurapi. Begini firman Tuhan berkata, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuhnya. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara-saudara yang dikasihi jemaat Tuhan, jika pembacaan Alkitab dan perenungan kita pada minggu yang lalu merenungkan tentang pengkhianatan Yudas, maka di minggu ini saudara-saudaraku yang kekasih kita merenungkan bagaimana perenungan tentang persiapan penguburan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pembacaan Alkitab ini menyebutkan di sementara Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk memasuki perayaan Paskah, yaitu satu perayaan pembebasan umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir, yang selalu mereka rayakan, tetapi juga saudara-saudara sekaligus mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi kematiannya yang disebutkan dalam pembacaan Alkitab ini tinggal 2 hari lagi. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi
Sementara sebenarnya berkonspirasi, mereka sementara bersekongkol untuk menangkap Yesus. Bahkan saudara-saudara, mereka merencanakan untuk membunuh Yesus dengan berbagai tipu muslihat mereka. Maka saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus, Dia melihat keberadaan yang ada, situasi yang sementara terjadi itu. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pembacaan Alkitab yang kita baca bersama-sama ini saudara-saudara, maka Dia mengatakan, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ini pula saudara-saudara yang hendak disampaikan kepada murid-murid Yesus. Namun saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pembacaan Alkitab ini, ketika mereka berupaya untuk boleh bersekongkol menangkap Yesus, maka saudara-saudaraku yang kekasih, mereka termotivasi, mereka dikuasai dengan berbagai hal yang ada pada diri mereka, pada hati mereka. Ketika iri dan dengki, ketika kebencian ada, oleh karena Yesus Kristus dengan berbagai mujizatnya, dengan berbagai pengajarannya, maka saudara-saudaraku yang kekasih, seakan terancam mereka dari ketenaran mereka pada waktu itu. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih, dari apa yang mereka rasakan, iri hati, dengki dan kebencian kepada Yesus, maka saudara-saudaraku yang kekasih, mereka berupaya untuk membunuh, melenyapkan Dia. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, di antara persiapan-persiapan penguburan Yesus ini, di antara ada orang-orang yang hendak membunuh Dia, tetapi justru di situ saudara-saudara, hadir 2 tokoh yang pada waktu itu saudara-saudaraku yang kekasih disebutkan di situ, yaitu Simon si Kusta dan juga perempuan yang mengurapi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Simon si Kusta ini mengalami mujizat dan kasih setia Tuhan, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan penuh sukacita dia mengundang Yesus untuk makan bersama-sama dengan dia, sebagai tanda terima kasihnya kepada Yesus Kristus yang memulihkan dan menyembuhkan dia. Itu pun pula saudara-saudaraku yang kekasih, sama halnya ketika perempuan itu, yang walaupun tidak menyebutkan namanya, tetapi dalam Injil Yohanes mengatakan Maria yang menikmati bagaimana kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, dia membawa minyak yang begitu mahal dan dia mengurapi Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan oleh perempuan ini menimbulkan kritikan yang begitu besar dari murid-murid Yesus, bahwa itu adalah tindakan yang menghambur-hamburkan uang. Itu adalah tindakan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh perempuan itu. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka, Tuhan Yesus mengetahui hati mereka. Sehingga dalam pembacaan Alkitab ini saudara-saudaraku yang kekasih, dia begitu melihat mereka dalam kegusaran mereka, maka mereka mengatakan, atau Yesus mengatakan kepada mereka, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang yang miskin selalu ada kepadamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, bentuk syukur, bentuk terima kasih perempuan ini luar biasa. Ketika dia menikmati kasih dan setia Tuhan, maka dia datang membasuh Yesus dengan minyak yang begitu mahal, narwastu. Dalam pembacaan Alkitab ini saudara-saudara mungkin menyebutkan bahwa 1 buli narwastu, maka itu bisa membiayai upah tukang dalam 1 tahun. Itulah sebabnya murid-murid Yesus mengatakan untuk
bentuk syukur, bentuk terima kasih, karena dia sudah lebih dulu menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, walaupun perempuan ini seringkali disepelekan, perempuan ini seringkali tidak dianggap, tapi saudara-saudara yang kekasih, justru dalam kasihnya dia memberanikan diri. Dia tidak mengingat untung dan ruginya, tetapi dalam keberanian iman oleh karena kasih Yesus yang ia nikmati, maka dia memberikan pengurapan. Yang walaupun saudara-saudara sebenarnya bukan hanya sekedar mengurapi sebagai tanda terima kasih, tapi bagaimana ia hendak meminyaki ketika Yesus yang hendak dikuburkan itu. Nah saudara-saudara, inilah yang akan menjadi perenungan kita di minggu sengsara ini. Apa yang hendak kita jawab, yang hendak kita balas atas kasih dan anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih, minggu sengsara ini dia mau membawa kita supaya dalam hati kita ini adalah ketulusan dalam hidup, keluarga, berjemaat dan bermasyarakat. Menghindari iri hati dan dengki, menghindari kebencian, menghindari tipu muslihat, dan berbagai macam keinginan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi juga Simon si kusta dan perempuan yang mengurapi Yesus mengantar kita untuk memaknai minggu sengsara ini. Bagaimana kasih setia Tuhan bagi kita yang mampu kita jawab untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jika kita mampu memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita mampu juga menghayati apa yang harus kita berikan kepadanya. Kita terlebih dahulu menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan. Maka selayaknya kita yang mengasihi dia dan mengasihi sesama kita. Perempuan ini, dia mampu menunjukkan bagaimana dia mampu memberikan hidupnya, sukacitanya bagi Tuhan. Persembahkanlah yang terbaik, hidup kita, tubuh kita, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian saudara-saudara yang kekasih, maka makna sengsara Yesus benar-benar ada dalam hidup kita. Karena dia ada oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Maka kita menjawab itu dalam kasih setia yang benar-benar hanya baginya, tetapi juga bagi sesama kita. Maka Tuhan akan menolong kita. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menikmati firman. Biarlah sengsara ini mampu kami maknai. Sengsara Yesus dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Maka kami mampu untuk melihat setiap perkara hidup yang kami alami. Maka kami benar-benar hanya ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Hidup yang hanya dipersembahkan bagi-Mu. Ubahlah kami, bentuklah kami sesuai dengan rencana. Inilah doa kami demi Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa.